Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah anak-anak ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Bu Rina akan memimpin dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan membaca berdoa dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga pembelajaran hari ini kalian mendapatkan berkah ya. Harapan saya anak-anak hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran 100% ya, bisa mengikuti semuanya, tidak ada yang bolos. Jadi semuanya bisa mengikuti mapel seni budaya sehingga pembelajaran seni budaya hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Oke, setelah kita berdoa ya, nanti hari ini kita akan belajar dengan materi yang sama seperti minggu yang lalu, karena ini adalah pertemuan kedua. Materi kita adalah menerapkan ragam hias pada bahan tekstil anak-anak ya. Kalau minggu kemarin saya berikan kalian atau anak-anak kegiatannya adalah membaca ya literasi yang ada di buku paket, karena itu memang salah satu sumber belajar kita. Kemudian anak-anak sudah melakukan kegiatan yang saya rasa bisa melatih berpikir kritis anak-anak ya, dengan melihat gambar yang ada di halaman 119, kemudian mengisi tabel yang ada di halaman 120. Nah, dari situ mungkin belum sepenuhnya anak-anak memahami bagaimana materi kita di bab 9 ini ya anak ya. Nah, materi kita adalah menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias sendiri sudah kalian pelajari di semester 1. Tentunya anak-anak masih ingat apa itu ragam hias. Ragam hias itu adalah gambar di mana gambar itu mendapatkan stilasi atau penggayaan. Nah, ragam hias itu ada banyak sekali. Ini Bu Rina hanya mengingatkan aja. Ragam hias itu ada yang jadi sesuai dengan motifnya ya, namanya ya. Ada ragam hias flora, berarti diambil dari bunga. Ada ragam hias fauna, berarti dia diambil dari gambar binatang. Juga kemudian ada lagi ragam hias figuratif, jadi dia bentuk manusia. Ada juga ragam hias geometris. Geometris itu merupakan ragam hias dari garis-garis ya. Nah, untuk di semester 2 ini, kalau kemarin kita menerapkannya masih dalam bentuk gambar di kertas anak-anak ya. Nah, semester 2 ini tidak. Di bab 9 ini kita akan menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ya. Tekstil itu apa? Tekstil itu adalah sejenis kain anak-anak ya, dimana kainnya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, pertemuan kemarin itu sudah saya koreksi bagaimana pekerjaan anak-anak ya, masih banyak yang bingung membedakan jenis-jenis ragam hias pada bahan tekstil ya. Nah, supaya anak-anak lebih memahami lagi, silakan kalian perhatikan ya penjelasan dari Bu Rina anak ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi pengertian bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada tekstil itu sudah banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, motifnya mengambil dari flora, fauna, dan bentuk imajinasi geometris. Tambahannya bentuk ragam hias figuratif. Nah, teknik penambahan ragam hias pada media tekstil itu dapat dilakukan. Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Jadi penerapannya ada beberapa cara, ada 5 cara anak ya. Yang pertama adalah membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Ada 5 cara penerapan kita pada bahan tekstil. Nah, kemudian bahan tekstil ini dapat dibuat dari perpaduan antara benang longsi dan pakan yang saling bersilangan. Nah, jenis bahan tekstil tidak hanya sebatas pada selembar kain, tetapi juga berbagai jenis ya, seperti
katun, songket, kain tenun, dan kain bordir, dan segala macam jenis kain, banyak sekali ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Setiap daerah juga memiliki ciri khas corak yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap daerah itu di Indonesia semuanya mempunyai produk ya, ragam hias yang dibuat di tekstil, di kain ya. Nanti akan kita lihat. Proses pembuatan bahan tekstil ini dapat dilakukan dengan pola anyaman berupa jalinan antara benang lusi dan benang pakan, tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian alat yang digunakan juga bisa terbuat dari tradisional ataupun modern. Nah, ini jalinan tenun ya. Ini gambar alat tenun tradisional. Nah, ada beberapa jenis tekstil anak-anak ya. Yang pertama, dia terbuat dari serat alam, dari tumbuhan. Ada juga yang terbuat dari serat buatan, sintetis ya. Dan serat bahan galian, yaitu asbes dan logam. Nah, serat alam ini contohnya ada katun, wol, sutra. Sedangkan serat buatan contohnya dakron, polyester, dan nilon. Kemudian serat dari bahan galian misalkan brokat ataupun songket. Sifatnya juga bermacam-macam. Kalau katun ini biasa kita pakai anak-anak ya, kita biasa memakai katun, itu punya kelebihan dia menyerap air, jadi dingin, hawanya dingin sekali. Cuma kekurangannya dia mudah kusut ya. Terus kemudian ada juga bahan wol. Bahan wol ini sangat kenyal, jadi dia tidak mudah kusut ya. Kemudian ada lagi namanya sutra. Kalau sutra itu lebih licin anak-anak ya. Kemudian ada dakron. Dakron dan polyester ini adalah bahan yang terbuat dari sintetis ya. Dia tidak tahan panas nih kekurangannya, tetapi kelebihannya tidak mudah kusut sehingga tidak perlu disetrika. Kemudian untuk jenis dan bahan pewarna, bahan tekstil memiliki warna yang berbeda satu sama lain ya. Jadi kalau pewarna alam ini misalkan ada akar-akaran, ada yang terbuat dari ekstrak daun, ada juga yang dari ekstrak buah, kulit kayu, dan kayu. Sedangkan untuk pewarna sintetis itu dibuat dari zat pewarna buatan yang dibuat oleh pabrik ya. Oke, kemudian teknik yang digunakan ya, ini tidak usah. Oke. Nah, jadi inti yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ragam hias bahan tekstil itu dapat diterapkan dengan berbagai cara. Ada 5 cara tadi anak-anak ya. Yang pertama adalah membatik. Bagaimana penerapan gambar ragam hias pada bahan tekstil? Tentunya yang pertama membatik anak-anak ya. Batik di seluruh Indonesia ini banyak jenis-jenis batik. Memang yang paling berkembang ini adalah di Pulau Jawa. Bahkan Kabupaten Batang sendiri juga mempunyai batik anak-anak ya. Banyak sekali batik dari Batang. Salah satunya mungkin batik Gringsing ya. Ada juga dulu namanya batik Tombak Abirawa ya. Ya, jadi dia diambil dari dari Tombak Abirawa yang terkenal di Kabupaten Batang. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas ya, ciri khas tersendiri. Ini misalkan ya, kita lihat ya, ini adalah batik Megamendung dari Jawa Barat ya. Ini ada batik Kawung dan seterusnya anak-anak ya. Ini batik Kawung ya. Nah, ini diambil dari berbagai macam motif ya, sehingga ada yang diambil dari flora, ada yang diambil dari fauna ya. Kalau untuk di Sumatera misalkan di Lampung, ini ada batik yang diambil dari binatang khasnya dari Lampung, yaitu gajah ya. Atau mungkin dari Papua diambil dari binatang khasnya, yaitu burung ya, burung cendrawasih. Itu dijadikan sebagai motif batik. Nah, yang kedua adalah cara bordir. Bordir ini juga bisa kita sebut dengan teknik sulam ya. Jadi membordir atau menyulam ini sama, sulaman atau bordir. Jadi dia adalah dengan cara
memakai jarum anak-anak ya. Nah, sehingga jadi seperti orang menjahit tetapi menggunakan tangan ya, menggunakan tangan secara tradisional. Ini salah satu contoh gambar ya, biasanya ada di ada di taplak meja ya. Kalau di daerah Sulawesi Utara itu juga terkenal dengan kain yang dibordir ya. Ini salah satunya ya. Nah, ini caranya menggunakan seperti ini. Oke. Ini yang di baju ya. Oke. Ini menggunakan teknik bordir atau sulaman. Jadi dia gambarnya timbul ya anak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gambar tenun ya, atau jadi menerapkannya adalah dengan cara ditenun. Ini seperti ada di daerah yang paling terkenal ya. Kalau untuk tenun itu tenun atau songket ya anak ya. Kalau songket itu biasanya di Sumatera, ada Sumatera Selatan songket ya, kemudian ada di Sumatera Utara dengan ulosnya ya. Kemudian di Kalimantan juga banyak tenun di daerah Kalimantan anak-anak ya. Kalau di Jawa ada juga seperti misalkan tenun yang ada di Jepara. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ya. Ini bahan tekstilnya adalah motifnya adalah geometris ya anak ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah menerapkan dengan cara anyaman di kain ya. Bisa juga di kain ya, misalkan ya, yang di kain. Oke. Itu bisa menjadi ini ya, keset biasanya ya anak ya, menjadi keset. Banyak sekali barang yang bisa, atau topi ya, itu juga semuanya terbuat dari kain. Nah, itu anyaman. Kemudian yang kelima itu dengan cara melukis. Jadi jadi namanya melukis itu biasanya cirinya adalah menggunakan kuas dan cat ya, sehingga kalau ada kalau langkahnya menggunakan kuas dan cat itu berarti menggunakan teknik melukis ya. Ini seperti ini, misalkan ada seorang anak yang sedang seperti membatik anak-anak ya, tetapi dia menggunakan kuas sehingga dia menerapkan ragam hias. Ini kebetulan ragam hiasnya adalah ragam hias flora, menerapkan ragam hias flora di tekstil dengan cara melukis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak ya untuk pertemuan kali ini ya. Untuk tugasnya nanti Bu Rina kirim via WA ya, dan via Google Classroom. Di sini saya hanya ingin menjelaskan saja secara lebih detail anak-anak ya. Kalau membaca mungkin kalian tidak terlalu paham, sehingga saya perlu menjelaskan sedikit ya. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan saya hari ini. Oke, untuk tugasnya silakan nanti dibuka di WA Group dan Google Classroom. Selamat pagi, selamat belajar dari rumah, selalu semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.